Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Lina Erliana. Nah, di Sharing is Caring kali ini kita sudah kedatangan kakak alumni. Di sini ada siapa? Halo Karangga, apa kabar? Baik, Bu. Apa dulu adik-adiknya? Halo. Perkenalkan diri. Izin memperkenalkan diri, nama Rangga Maulana, pangkat Sersan Taruna, nomor akademi 2020-315. Oke, nah di sini ada Kak Rangga Maulana, angkatan 12. Kak Rangga ini sedang menempuh pendidikan di Akademi Militer Angkatan Darat gitu. Nah, kita mau ngebahas apa kurang lebihnya, kita akan ngebahas tentang gimana sih pengalaman dan cerita dari Kak Rangga dari sebelum sampai dengan saat ini sedang menyelesaikan studinya di Akmil. Seperti apa mungkin kalian nanti dengarkan di Sharing is Caring kali ini. Tapi mungkin sebelum kita lanjut ngobrol nih sama Kak Rangga, jangan lupa untuk bantu channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, langsung aja Kak Rangga, gimana kabarnya Kak Rangga? Siap, baik, Bu. Baik ya, udah lama sekali ya nggak ke sekolah ya Kak ya? Udah start. Udah setahun. Kak Rangga ini kan lulusan angkatan 2019 ya Kak ya? Siap. Pada saat daftar Akmil itu tahun berapa Kak? 2019 sama 20. 2019 dan 2020, berarti 2 kali pendaftaran. Siap. Terus yang diterima di tahun? Di 2020. 2020. Oke, jadi Kak Rangga ini lulus 2019, tapi di 2019 pada saat itu daftar belum beruntung ya Kak ya? Belum beruntung, tapi udah sampai tahap apa Kak pada saat? Masih tahap pertama. Masih tahap pertama di 2019. Angkatan Darat sama Laut. Angkatan Darat sama Angkatan Laut. Nah, kalau di 2020 sampai sekarang ya dinyatakan lolos. Nah, Ibu mau tanya nih Kak Rangga. Coba dong Kak ceritain mungkin perjalanan Kak Rangga dari 2019 tadi sampai 2020 sampai udah bisa diterima dinyatakan sebagai taruna angkatan darat gitu. Itu gimana prosesnya? Dan ada mungkin biasanya kalau angkatan itu kan ada tahap-tahapnya banyak ya Kak ya? Siap. Nggak cuma satu tapi banyak. Nah, coba ceritain dari tahap 1 sampai tahap terakhir ketika Kak Rangga dinyatakan lolos gitu. Mungkin bisa diceritain sama adik-adiknya. Jadi pas di 2019 saya daftar Angkatan Darat Pertama, oke. Angkatan Darat tuh saya gagal di pertama. Di tahap pertama. Iya. Oke. Terus akhirnya Angkatan Laut masih buka, saya daftar Angkatan Laut. Oke. Kan jadwalnya tidak bentrok. Jadwalnya tidak bersamaan. Iya. Oke. Nah, itu di 2019 kemudian Di Angkatan Laut saya gagal di psikologi. di tes psikologi. Iya. Oke. Terus Setelah itu saya ke kampung Inggris ke kampung Inggris ngapain, Nak? mengisi Waktu kegiatan kosong. ya, Oke. waktu kosong. Oke. Sama Dimas. Bersama dengan Kak Dimas. Iya. Oke, Kak Dimas yang di STTD ya. Iya. Oke. Terus sepulang dari kampung Inggris, saya ngeliat ada camp gitu. Camp. Jadi buat pelatihan buat masuk TNI Polri. Oke. Dan masuk 6 bulan. 6 bulan di sana latihan. Ya, 6 bulan di sana latihan, kita kayak pagi tuh lari pagi, terus siangnya belajar. Terus sore kita masih olahraga. Oke. Kayak kegiatan-kegiatan buat tes. Oke. Terus Jadi latihannya fisik maupun akademi juga ya Kak? akademi. Oke, lalu sama psikologi. sama psikologi. Setelah itu Psikologi kita belajar yang paling penting tuh Pauli. tes Pauli. Tes Oke. Pauli itu yang paling penting di Angkatan Darat. Di Angkatan Darat. Oke, lalu Lalu setelah 6 bulan itu saya latihan sendiri di rumah. oke. Latihan masih dijemput sama ada pelatihnya. Oke, sama pelatih. Iya, Pelatih kita- dari camp yang di enggak. sana. Oh, pelatih berbeda. Beda. Beda. Oke, lalu Terus latihan di tiap pagi latihan lari sama Pak Wito itu. iya. Terus habis itu belum ada mau tes psikologi lagi di Angkatan Darat Oke. di Bandung. Di Bandung. Pas mau tes psikologi di Angkatan Darat, tahunya lagi COVID, Oke. terus tutup. Ya udah akhirnya saya pindah lah latihannya ke marinir. Oke.
marinir. Terus pas latihan di marinir sama kegiatannya olahraga juga. Terus ada akademik juga. Oke. Cuman kalau yang di tempat kemarin yang 6 bulan itu kan kita nginep. Ya, kalau ini Kalau enggak. ini kita di rumah. Oke. Belajar di rumah. Terus habis di marinir itu kita belajar psikologinya Masih di Pauli juga. banyak Banyak banget tes. Oke. banyak macam lah Macam, psikologinya. iya. Oke. Dari MI, mental ideologi, Oke. terus akademik, psikologi. Psikologi itu kayak gambar, kayak Grafis. grafis gitu. Terus sama Pauli udah. Pauli, oke. Setelah itu Terus sama kesehatan mental, keswa. casual itu bentuknya dalam bentuk tes atau apa? Tes juga. Tes Ada. tulis. Tes tulis. Oke. Kita yang di angkatan darat tuh pas tes belum ada komputer. Ketemu. Oh, belum CBT ya? Belum. Oke, Kalau jadi di Apple udah. oh gitu. Jadi benar-benar tes tulis. Iya. Oke, setelah itu mungkin Nah, itu saya tes, Bu. tes. Itu masih prepare berarti ya. Jadi Masih. jadi berarti selama 1 tahun itu di 2019 Karangga nyoba di angkatan darat sama angkatan laut. Ketika itu tidak beruntung, Karangga langsung nyiapin persiapan buat tahun selanjutnya ya. Iya. Dan ibaratnya kalau tadi Ibu dengar itu jadwalnya sangat padat sekali gitu ya. Iya. Dari camp 6 bulan di sana, terus setelah selesai camp pun masih Masih. berlanjut gitu sampai pada saat pendaftaran di tahun 2020. Siap. Ya, itu bagaimana Kak? Coba mungkin. Pertama tuh mau angkatan laut, tapi Mm-mm. saya pengen angkatan laut, tapi di hati saya tuh angkatan darat aja ya. Dan Oke. saya akhirnya fokus di angkatan darat Oke, pada saat pemilihan ya, Iya. mau angkatan darat atau laut sama imigrasi. sama apa namanya? Akim ya? Iya. Oke. Tapi saya pikir-pikir, kenapa nggak nanggung sekalian? Kalau mau nyebur sekalian. Oke, mau Biar basah. basah sekalian. Oke. Dan akhirnya saya fokusin di angkatan darat. Angkatan darat. Nah, pada saat pendaftaran bagaimana proses dari awalnya sampai sekarang? Pertama kita ngumpulin berkas. Mm-mm. Itu berkasnya ada banyak gitu. Apa aja mungkin Karangga ingat? Kita tuh rapot dari SD sampai SMA, ijazah sampai SD sampai SMA, itu masing-masing 15 lembar Masing-masing 15 lembar. di Legalisir. Oke. semua, BPJS, akte, kayak biasanya. Terus abis itu udah kita verifikasi di Kodam Jaya. Di Kodam Jaya ntar dilihat lagi ya data-datanya ada yang palsu atau enggak. Oke, berarti itu administrasi pertama itu langsung datang ke Kodamnya ya? Langsung. Maksudnya nggak online ya? Enggak. Daftar Biasanya? online pertama cuman verifikasinya langsung ke Oh gitu. Kodam. Berarti pertama daftar online itu ada upload berkas juga? Enggak. Nggak, Kita hanya cuman apa? ngisi biodata aja. Oh, berarti hanya ngisi biodata saja, kemudian pada tahap verifikasi langsung datang ya Kak ya? Iya. Oke, setelah itu mungkin Kak? Di tahun saya tuh yang terakhir pakai nilai UN, saya pakai nilai rapot. Oh, jadi Karangga pakai nilai rapot? 2019 ke bawah, 2020 ke bawah tuh Pakai transkrip rapot. nilai rapot ya? Iya. Oke. Kalau saya masih pakai UN, UN, karena lulusan 19. Oh iya, oke. Lalu? Lalu kita tes Garjas pertama, Apa itu tes apa? lari, Bu. Lari. Biasanya apa? Larinya berapa kali atau berapa putaran mungkin? 12 menit tuh minimal nilai matinya 5 putaran 200. 5 putaran Itu 200. Itu nilai mati. Nilai KKM loh. Nilai KKM-nya, oke. Jadi itu KKM-nya kalau misal mau lulus berarti harus mencapai itu. Ya, di atas harus di atas Harus itu. di atas itu. Oke. Biasanya pada 3000 meter Oke. di 12 menit 3000 Ya, panjang. lumayan ya. Oke, lalu? Lalu pull up tuh minimal 6. Oke. Lalu kemarin dapat 13. Oke. Itu masih di Supanda, antar daerah. Oke. Nah, habis itu Kemudian? tuh kesehatan. Oke.
kita tuh kesehatan dari ujung rambut sampai ujung kaki tuh diperiksa. Yang awal kayak masih luar, Oke. kesehatan luar kayak Gigi, mata. mata, Oke, terus ada. varises. Oke. Nah, habis itu masuklah ke pantoir ini, masih Supanda kan. Oke. Udah lulus diambil cuman 300 apa ya waktu itu, 300-an orang? Iya, yang masuk ke Panda. Dari berapa peserta yang daftar pada saat Kalau itu? nggak salah 700. 700 yang daftar, yang diambil hanya 300? Iya, 300-400. Oke, 300-400an, termasuk Karangga? Iya. Setelah itu Kak? Setelah itu kita masih ada jeda lagi, kita masih latihan dulu. Masih latihan sama pelatih yang di luar itu? Iya, di Oke. Kita latihan, nunggu tes selanjutnya. Di tes selanjutnya kita nginep di Rindam Jaya. Oke. Selama seminggu. Selama seminggu dilatih? Selama seminggu di Rindam Jaya tuh kita tes. Oh, tes apa? Masih tes sama sebenarnya. Masih tesnya sama? Iya, tes pertama tuh itu kita masih administrasi lagi. Oh, administrasinya sama kayak waktu awal? Cuman kita ngumpulin aja. Tinggal ngumpulin aja, karena udah diverifikasi ya di awal. Udah. Ya? Oke, lalu pas kedua tuh kita psikologi. Psikologi. Bukan, mental ideologi pertama. Mental ideologi Ya, dulu. mental ideologi tuh kita dilihat kita tuh kayak apa ya, antara PKI dan aliran kiri atau kanan. Oh, alah. Radikal. Iya, oke. Nah, di situ kita dilihat kita radikal kiri atau kanan. Habis itu dikasih soal, kayak soalnya itu tentang undang-undang dasar gitu-gitu. Sama setuju nggak kalau ada ini GAM gimana gitu. Oke, jadi tentang pandangan ya. kita nanti. Kita tuh takutnya dikira radikal kiri atau kanan atau LGBT gitu. Ideologi kita tuh pandangannya kemana? Lebih ke situ mungkin. Iya. Oke, setelah itu mungkin? Setelah itu baru kita istirahat. Istirahat, besoknya psikologi. Psikologi, Pauli. Iya, kalau psikologi tuh kita disuruh tidur lebih awal. Oke. Karena biar paginya tuh fresh. Oke. Psikologi itu kita dari jam 6 sampai jam 12. Hanya satu tes atau berapa tes? Itu banyak soal. Banyak ya, nggak cuma Pauli doang, mungkin ada grafis juga ya. Iya, ada tes, mungkin biasanya MMPI juga kepribadian. Terus Kesua tuh ada 300 nomor kalau nggak salah. Oke, kesehatan jiwa ya. Iya. Terus lalu psikologinya itu kayak gambar, kita gambar apa, ntar ada 8 kotak tuh kita suruh gambar. Wartek. Ya, wartek. Oke. Terus sama tambahan-tambahan kayak hitung-hitungan ada juga. Oke, TKD lah kurang lebihnya. Habis itu besoknya itu langsung Garjas. Garjas tadi? Garjas kan awalnya kan cuman yang lari itu sama pull up sama renang. Terus kalau pas di situ? Di situ udah semua materi ada dari Garjas A sampai renang. Satu hari itu? Satu hari. Sampai postur. Oh, sampai postur. Oke. Nah, Garjas tuh kita lari kayak biasa, dapat 3.000. 3.000. Ya, terus pull up kemarin 18. Minimal kan 7. Tapi dapat 18 naik 100. Udah kalau udah 18 kita disuruh stop. Oke. Karena kalau mau lebih lagi juga nggak ada untungnya juga. Iya, karena 18 sudah maksimal. Udah 100. Udah mentok, oke. Terus push up, sit up, terus sama lunges. Itu lunges cuma ada di angkatan darat. Oke, apa tuh? Materi lunges ada, bentar, di YouTube. Oh, oke. Tinggal dicek aja. Iya, nanti teman-teman bisa lihat lagi di YouTube ya. Itu abis itu postur dulu pernah dulu ya. Kalau nggak salah tuh postur dulu. Oke. Postur, kita dilihat posturnya dari kiri sampai kanan tuh. Dari seluruh badan. Biasanya ada yang kakinya O, ada yang kakinya X. Terus habis itu udah selesai. Selesai. Karena akademik kan di pusat. Iya. Jadi itu udah selesai, kita nunggu pengumuman. Nunggu pengumuman dulu semua. Kita pengumuman tuh 2 hari. Nungguin 2 hari atau sehari. Oh iya, masih ada lagi tes lagi mental ideologi.
Masih ada lagi? Ada mental Sebelumnya kan udah, wawancara. sebelumnya udah MI dulu tuh. MI Tapi tertulis, kita ini tertulis. wawancara. Oh, MI wawancara. Iya. Oke. Nah, wawancara itu kita ditanya-tanyain tentang yang ada di soal itu. Oh gitu. Jadi harus inget dong jawabannya. Harus ingat. Terus sama apa? Kita tuh harus satu jawaban. Kalau itu terus. Jangan Belok. jangan belok-belok. Oke. Kalau Terus? dijawab yang A, jangan jawab B. Pokoknya ntar kalau takutnya kan ada yang jawab A terus B terus ke A lagi. Oh, itu gitu. malah diragukan. Oke. Jadi konsistensi. Iya. Oke. Karena nanti Selanjutnya. ditanya-tanyain keluarga, silsilah keluarga di situ. Lalu? Terus habis itu kita nunggu pengumuman tuh sampai jam 12 malam kita baru dapat ini. Baru pulang tuh jam 1. Jam 1 dari sana selesai ya. Udah selesai. Itu Udah kita selesai. masih udah selesai pengumuman lulus ke kantor pusat. Kita masih ada suruh cap jari 5 jari. Tapi itu pas dinyatakan udah lulus ke Pantuhir Pusat, udah pasti lolos apa masih ada seleksi Ada lagi? lagi. Oh, masih ada lagi. Oke, apa tuh? Jadi abis itu kita 5 jari itu kita di sidik jari itu di cap. Habis itu pulang itu yang diambil 102 dari 102 orang dari 400 itu Iya. tadi. Oke. habis itu kita pulang seminggu baru berangkat ke pusat. Itu udah terakhir ketemu ayah sama ibu Oke. pas berangkat itu. Udah nggak boleh ketemu lagi. Udah nggak bisa ketemu. Terus ya udah kita tes di sana, HP dikumpulin kan, kita nggak bisa nelpon Komunikasi. apapun. Iya. Oke. Terus habis itu tes lagi kita di sana, ngumpulin berkas lagi, tes kayak tadi lagi kayak Dari Garjas. awal lagi? Iya. Oke. Garjas. Terus habis itu cuman di pusat ini ada nambah lagi materi. Apa tuh nambahnya? Akademik. Akademiknya berupa apa? Kita pakai CBT. Oke, udah pakai CBT. Iya. Oke. Habis itu udah tuh tesnya sama aja, cuman psikologi lapangan. Oke. Lapangan tuh tes ini kepemimpinan biasanya. Oh, Jadi leadership. kita mimpin berapa orang biar mindahin suatu barang ke barang lain. Oke, kerjasama juga ya. Oke. Kemudian? Kemudian kita malam-malam tuh dikumpulin lagi. Hari itu sebulan di sana kita. Sebulan di mana? Di sana. Di Oke. sana. Habis itu nungguin pengumuman. Pas di hari pengumuman malam-malam kita ini pengumumannya. Siangnya itu sidang. Sidangnya tuh Sidang Pantuhir. oke. Jadi sidang kasat pas Angkatan Darat datang. Itu sendiri-sendiri. Enggak, kita nggak masuk karena Covid kan. Oh, nggak boleh. Iya. Terus Biasanya sidangnya masuk. seperti apa berarti? Sidangnya kita dicek aja nilainya sama kasat. Tapi kita nggak tahu. Oh, jadi sidangnya di dalam ya, intern ya. Iya. Terus Oke. habis itu malam pengumuman banyak yang pulang Oke. dari koridor. Memang diizinkan. Yang nggak lulus pulang. Yang nggak lulus pulang. Kalau Iya. yang lulus? Tetap di situ. Oke. Jadi dari 102 diambil 60. 60. Iya. Yang udah pasti diterima tuh. Iya. 60. Udah diterima pasti. Udah pasti diterima 60. Iya. Dan yang lulus nggak boleh pulang. Iya. Termasuk Rangga. Iya. Dan itu langsung lanjut studi pendidikan atau gimana? Masih ada sidang lagi. Sidang- Panglima. Sidang Panglima. Iya. Apa tuh? Sidang Buat Panglima apa? dicek doang. Dicek lagi. doang. Kayak verifikasi Iya. lah ya, memastikan. Iya, memastikan Panglimanya. Oke. Dari angkatan laut, udara, Oke. sama darat itu digabung. Datang semua. Ketemu semua Iya. tuh. Darat, laut, udara ya. Iya. Oke. Terus habis itu udah habis itu besoknya kita langsung pembukaan pendidikan. Langsung Dibagiin tuh. baju. Oh, udah Baju langsung. hijau bukan baju loreng. Masih baju yang Iya, ini iya. pendidikan. Baju hijau. Oke, nah itu udah nggak ketemu orang tua, nggak boleh pulang, semua udah di sana berarti. Udah. Oke, oke, oke. Berarti jadi langsung pada saat itu dikasih baju hijau langsung pendidikan. Iya. Selama berapa? Sama 3 bulan pertama tuh kita nggak boleh hubungin orang tua. 3 bulan pertama. Oke. Nah itu gimana Kak pengalamannya? Ya awalnya sih Rasanya, perasaannya. awal tuh kita di Sabta Marga, Bu, lapangan Sabta Marga. Pertama upacara pembukaan tiba-tiba ada suara ledakan. Oh gitu dikagetin. Ledakan, ya. Oke. Sama tembakan terus kita suruh merayap-merayap. Oke.
Terus udah ada kok videonya di YouTube tuh. YouTube, oke. Tuh Nah itu keren. maksudnya Kak Rangga gimana tuh? Kan abis proses panjang buat pendaftarannya aja tadi kalau dengar ceritanya panjang ya. Iya. Tahapannya nggak cuma langsung daftar langsung diterima, enggak gitu, tapi prosesnya panjang dari latihan bahkan ya. Iya. Prepare sampai dinyatakan lulus. Terus pas udah dinyatakan lulus, perasaan pertama yang Kak Rangga rasakan? Senang udah pasti. Senang. Tapi apa yang ada di benak Kak Rangga? Pikirannya? Abis lulus lah, pas abis pembukaan tuh ada rasa nyeselnya juga. Nyeselnya kenapa? Kok gini? Pasti semua orang kayak gitu. Maksudnya Awal nyesel masuk ke sini? Apa nyesel masuk Nggak, ke instansi itu? pasti ada rasa nyeselnya sedikit. Oke. Tapi mau gimana, ini pilihan kita. Oke. Mungkin Udah karena masuk, udah nyebur, udah bahasa Oke. sekalian. mungkin karena nyeselnya lebih ke belum penyesuaian kali Iya, ya. belum penyesuaian. Karena baru banget Baru gitu banget kan. biasanya yang Shock. masuk tuh kayak gitu. Ya, shock. Masih kaget. Sok. Kayak gitu ya. Udah kira menyesuaikan. Oke. Awalnya tuh saya menyesuaikan. mikir kenapa nggak kuliah kemarin. Tapi itu awal pertama iya, kan. iya. Sekarang udah enggak kan? Udah Enggak. Oke, berarti pas pertama kali tuh perasaan yang Kak Rangga rasain mungkin lebih ternyata begini ya gitu. Iya. Mungkin lebih ke shock aja ya karena nggak Karena terbiasa. dari sipil ke militer kan. Iya, tentunya beda kan Beda. pendidikannya. Nah, kemudian setelah 3 bulan pertama itu udah dijalanin nih, selesai 3 bulan. Saya Apakah tuh kena masih? COVID. Saya kena COVID di bulan sempat November. di sana posisi Yes, 2 minggu sebelum keluar. wisjur, wisuda prajurit, saya kena COVID. Oke, Pas latihan gabungan tuh. oke. Terus Latihan isoman di luar. sana. Kita isolasi, ada barak isolasinya. Oke. Di sana 2 minggu. Oke, jadi nggak boleh pulang. Emang nggak boleh pulang, kita udah setahun nggak pulang. Oh, emang setahun nggak pulang. Ibu kira 3 bulan terus habis itu udah boleh. Itu juga nggak ketemu orang tua juga. Itu nggak ketemu Iya, juga. karena wisuda prajurit tuh 3 bulan pertama ketemu orang tua karena COVID. Nggak boleh. Oke. Nah, kemudian sekarang gimana perasaannya? Sudah hampir setahun kurang lebihnya ya, setahun lebih malah ya. Senang gue bisa pulang. Iya, seneng. Iya, Terus perasaannya gimana? Masih ada penyesalan? nggak ada. Nggak ada. Udah lebih Apa yang enjoy. disesalin? Oke, kemudian mungkin apa ya? Tadi kan Karangga bilang shock Bu karena ya dari sipil ke militer gitu. Itu awal aja. Iya, awalnya gitu. Memang sebenarnya apa sih mungkin yang poin utama yang dipelajari Karangga nih, mungkin hikmah dari kan udah studinya udah banyak nih, udah setahun lebih gitu. Yang bisa Kak Rangga ambil gitu dari sebelumnya mungkin Karangga pendidikan di sana sampai sekarang udah masuk di sana, mungkin apa perbedaan Karangga yang dulu sama yang sekarang? Anak di sana lebih tegas aja. Dulu Karangga kurang Selengean. tegas. dulu selengean. Iya. Oke. Sekarang jadi lebih tegas. Ya lebih pendiam. Jadi lebih pendiam dan mungkin lebih Kadang kalau orang ketemu kok sekarang jadi pendiam di sini. Oh, ada yang ngomong gitu ya Ada. teman-teman ya. Oke, banyak mungkin ya. Banyak. Gitu. Jadi mungkin lebih tegas, terus apa namanya, pengalaman yang didapat juga kan ya memang menuntut harus seperti itu ya Kak ya. Gitu. Mungkin akan beda Karangga yang dulu sama yang sekarang gitu. Karena memang pendidikannya juga lebih militer kan, beda sama sipil gitu ya Kak. Nah, kemudian kalau di Angkatan Darat sendiri tuh kalau dulu mungkin sharing is caring, pernah kita sharing is caring bersama dengan Kak Setio kan Angkatan Udara. Ya kalau udara berarti kan kaitannya sama udara gitu. Kalau ini kan darat nih Kak. Sebenarnya bedanya apa sih Kak? Kalau Orientasinya? udara, laut, dan darat itu beda. Apa Udara tuh? itu dia ada kecabangannya kan penerbang. Iya. Kalau laut tuh pelaut. Oke, kalau Jadi Karangga? kalau pelaut sama udara tuh dia punya kayak alutsistanya kan punya kendaraan kayak gitu Iya. istilahnya. Iya. Nah, kalau udara materinya bisa penerbang, Oke. terus laut juga Ada jadi pelaut kapal, kapal. gitu. Tapi kalau darat tuh infanteri biasanya yang paling atas. Oke, jadi Infanteri tuh pasukan jalan kaki istilahnya. Pasukan paling depan. pasukan paling Nah, depan. tapi ada juga di laut sama udara. Tapi kan kalau kayak kemarin kan yang Kak Setio itu yang di Angkatan Udara, jurusannya kalau nggak salah aeronautika ya.
Karena penerbang kan. Iya. Tadi kalau di Angkatan Darat sendiri ada nggak sih jurusan-jurusannya? Ada, Bu. Apa aja tuh? Jadi pertama tuh yang paling pertama infanteri. Infanteri yang tadi bilang. Oke. Infanteri, terus kedua seni. Seni. Itu kayak teknik sipil Kayak kalau teknik di sipil. Kalau di umum ya? Iya, di umum. Oke, kemudian? Armet, Armet? artileri Medan. Apa tuh? Artileri Medan tuh kita kayak mortir gitu, Bu. Kalau Kayak dari jauh. kalau dia. oke. Bantuan. Iya. Oke. Armet, Arhanut. Kalau Arhanut, Arhanud? artileri udara, pertahanan udara. Oh, di AD juga ada Arhanud ya? Udara. Udara. Jadi dari bawah juga. Jadi Oke. biasanya pasukan darat tuh punya Arhanut tuh biar kalau ada pesawat musuh gitu. Oke, pantauan dari bawah berarti ya, lebih ke Iya. dari atas ke atasnya gitu. Oh, berarti ada berapa tadi? 4 ya? Ada banyak musuhnya. Oh, ada banyak, masih ada lagi. Ada Apa lagi? polisi militer. Ada PM. Ya. Ya, kemudian Terus penerbang angkatan darat. penerbang angkatan darat. Biasanya bawa heli Heli. sama Hercules. Oke. Itu bedanya sama AU apa? Beda. Ini dari angkatan darat. Bedanya ini memang apa? Tapi kalau udara kan baunya pesawat jet. Kalau kita Heli. heli. Oke, bedanya mungkin itu kali ya. Iya, heli sama pesawat-pesawat yang gede. Oke, lalu Lalu apa? Terus tadi Zeni udah ya. Zeni udah. Arhanud. Empat. Habis itu POM udah. POM apa tuh? POM kan tadi PM. Oh, yang militer. PM. Ini infanteri. Terus ada kesehatan juga yang Di CKM. Oke. Itu kesehatan kayak dokter biasanya, Dokter. tapi dari SPAPK deh lulusannya. Oke. Lulusannya kedokteran juga? Iya, harus ke lulusan dokteran. Kedokteran tapi di AD-nya gitu ya? Ntar masuk lagi pendidikan ada. Oh, ada 7 bulan SPAPK namanya. Oh gitu. Tapi beda sama Akmil. Bukan Beda. lulusan Akmil. Dia masuknya ke perwira kali ya? Perwira Karir. Iya. Dari dokter Terus gitu. Bekang itu di angkatan saya udah nggak ada. Oh, nggak ada. Karena udah diambil buat SPAPK semua. Oke. Yang bantuan Banmin itu udah Masuknya? buat SPAPK. Oke. Jadi Banpur sama Satpur doang. Yang ada, yang Iya. masih ada. Satuan tempur sama bantuan tempur. Oke. Jadi banyak banget berarti ya Kak ya? Banyak. Oke, nah ini menarik banget nih Kak. Karena mungkin di SMA 14 FYI yang mau lolos Akmil nih baru 2 berarti Kak. Ada Kak Setio di Angkatan Udara sama ada Kak Rangga di Angkatan Darat nih. Kita tinggal lautnya nih Kak ya. Mudah-mudahan adik-adik kelasnya yang nonton mungkin bisa jadi penerusnya Kak Setio atau Kak Rangga, mungkin bisa jadi AL ya. AL belum nih gitu kan. Sama Akpol itu mudah-mudahan dia tembus ya. Nah mungkin Kak, Ibu mau tanya nih, Kak Rangga kan dari awal tuh pengen banget ini ya Akmil gitu. Pastinya Mau jadi pilot. awalnya pilot. Iya, terus Oke. gara-gara dulu sering nembak, udahlah kata Om kan, udahlah Akmil aja, Oke. biar pasti gitu. Ya Oke. udah, akhirnya ke Akmil. Berarti itu Terus kalau saya ngambil pilot juga pasti nganggur, Bu. berarti Karena itu sekarang rekomend COVID gini. Iya, berarti itu rekomendasi Om dong, bukan dari Kak Rangga sendiri. Pertama masih milih-milih, Bu, antara Akmil sama pilot kan. Oke. Tadi mau AU kan, Oke. kan udah angkatan darat, Mm-mm. enakan angkatan darat. Oke. Karena dari dulu kecil sering nembak, Akhirnya akhirnya udah ke angkatan. Oke, jadi awalnya Kak Rangga antara pilot sama angkatan darat ya. Iya. Terus akhirnya karena dari kecil seneng nembak, hobi dan mungkin akhirnya jadi keahlian juga mungkin ya Kak ya. Iya. Gitu. Akhirnya jadi berminat atau tertarik ke angkatan darat gitu. Nah, kemudian apa ya namanya? Setelah udah nih tadi kan kita udah dengarkan proses perjalanannya. Mungkin Kak Rangga pernah nggak sih punya pengalaman daftar PTN kayak teman-teman yang lain? SBM aja, Bu. SBM aja? Itu juga isinya asal-asalan. Karena memang dari awalnya nggak interest ke sana ya gitu. Nah, Itu juga pasti saya ketiduran. pas tesnya? Tapi ikut tes? Ikut. Oke, jangan dicontoh ya adik-adiknya ya. Karena memang Kak Rangga dari awalnya nggak tertarik ke PTN ya Kak ya. Jadi memang nggak nyoba yang lain-lain Karena namanya saya mikir, Bu, SBM. kalau saya kuliah, ntar saya tambah nggak bener nyari kerja lagi, Oke. susah. Oke. Akhirnya jadi mikirnya ya udahlah yang Yang pasti-pasti aja
gitu. Nah dari situ berarti ya. Nah kemudian mungkin ada nggak Kak Rangga strategi atau tips nih buat adik-adiknya yang mungkin pengen juga nih masuk angkatan darat gitu kayak Kak Rangga, apa sih yang perlu dipersiapkan atau poin-poin apa yang Kak Rangga selalu terapkan dari yang tadi Ibu denger dari awal latihan di camp sampai latihan di luar sampai benar-benar pas tesnya terus dinyatakan lolos, mungkin apa Kak? Ya, kalau emang dianya serius harus diseriusin Bu. Diseriusinnya seperti apa nih? Kan kadang anak-anak kendalanya pengen serius tapi ada aja kendalanya yang males ya apalah main gitu kan, itu gimana Kak mensiasatinya? Itu kita jauh kalau mau daftar tuh udah kita stop, mending bersusah-susah dulu ntar bersenang kemudian. Oke. Berarti kalau Kak Rangga poinnya adalah kalau kalian keluar dari zona nyamannya lah Bu. Oke, jadi kalau harus kalian ngerelain masa muda kita. Oke, Kak Rangga yang tadinya suka main, suka happy ya Kak ya sama teman-teman. Nah pada saat Kak Rangga memutuskan oke, saya mau angkatan darat, finally Kak Rangga memutuskan untuk keluar dari zona nyaman. Saya nggak bisa nih kalau saya main-main terus gitu ya Kak. Saya nggak bisa nih kalau saya cuma buang-buang waktu sama temen yang nggak jelas, misalnya main-main atau apalah ngelakuin hal-hal yang nggak penting, akhirnya fokus ke latihan. Ya nggak Kak? Kayak gitu. Mungkin adik-adiknya seperti itu. Di saat kita buang-buang waktu, banyak saingan kita yang lagi latihan. Yes, betul. Jadi bener-bener tadi setahun itu bener-bener Kak Rangga habiskan waktu dengan latihan ya Kak? Ya, sampai pacaran pun enggak ya Kak? Oke, nah mungkin apa Kak? Kalau pacaran itu kesiksa ntar pas pendidikan, kita pikiran kemana-mana. Oke, jadi nggak fokus Kak? Iya. Ya nanti kalau udah lulus aja ya Kak ya. Yang ingin Kak Rangga sampaikan nih buat adiknya? Kalau mau masuk Akmil, AU, AL atau Akpol dipersiapkan dari awal. Oke. Dipersiapkan dari awal seperti Garjas itu poin pertama yang harus di ini, karena itu kelihatan dari masyarakat kan. Kita dilihat orang juga pas tes. Habis itu psikologi, akademik, itu dua itu Akpol Akmil, psikologi sama akademik harus dimantapkan lagi ya Kak ya, karena akademik itu materinya cuma kayak materi SBM Bu. Oke, kurang lebihnya sama seperti itu ya. Oke. Terus kalau mental ideologi itu bisa menyesuaikan. Oke. Nah kemudian Kak ini mau tanya juga nih mungkin terakhir ya. Kalau tadi dengar cerita Kak Rangga kan mungkin tadi sempat dari awal ada penyesalan, terus pendidikannya kan berat gitu, nggak semudah yang dibayangkan sama teman-teman atau adik-adiknya gitu kan. Nah apa yang menjadi motivasi terbesar dalam hidup Kak Rangga buat bisa survive sampai sekarang? Oke, saya udah tadi kan dari awal ngomong saya udah nyemplung, ya udah Bu basah sekalian gitu. Motivasinya apa sih Kak bisa bertahan? Karena kalau udah dari awal pengennya itu pasti kita nggak ada pikiran mau kabur. Oke, jadi motivasi internal dong Kak? Iya. Motivasi dari diri sendiri? Iya. Kuatin mental aja. Kuatin mental. Tapi kayak Karangga mungkin ingat sesuatu gitu. Aduh kalau saya nggak bertahan apa nih gitu kan, mungkin ngecewain orang tua. Nah, mungkin takut ngecewain orang tua dan ada. Karena kalau kita kabur dikeluarin, yang malu bukan kita, orang tua kita. Oke, jadi itu mungkin yang jadi apa ya, mindset dan motivasi terbesar buat Kak Rangga ya, dari diri sendiri sama orang tua tentunya, jadi support system. Karena ntar pas kita kemarin ujian juga jangan ada nyontek. Nggak boleh nyontek. Udah pasti dikeluarin. Oh gitu, sama dipecat. kayak ston ya berarti ya? Iya. Oke. Mending kita apa adanya isi soal lagi. Terus kita ngarang sendiri jawabannya daripada nyontek. Nah menarik banget nih teman-teman atau adik-adiknya mungkin yang pengen jadi the next Kak Rangga selanjutnya. Pokoknya tadi poin pentingnya adalah harus yakin sama diri sendiri. Terus kalau mau serius ya dia seriusin gitu ya Kak ya. Jangan kalau udah misal nih udah satu pilihan ke situ terus akhirnya
maju mundur gitu ya Kak ya, nggak boleh. Kemudian ingat ketika kalian misalnya melakukan hal-hal yang aneh kayak kabur dan sebagainya, yang malu tuh bukan cuma diri sendiri tapi orang tua. Jadi jangan pernah ngecewain orang tua gitu ya Kak ya. Oke, mungkin ada lagi Kak yang mau disampaikan terakhir? Terakhir Kata-kata pamungkas. tetap semangat aja. Oke, tetap semangat. Jalanin. Tapi Karangga semangat kan ini? Semangat. Semangat. Ngomong tetap semangat, yang semangat coba. Tetap semangat untuk adik-adik kelas. Tetap semangat buat belajarnya kalau mau menjadi angkatan darat atau udara dan laut. Belajar terus, jangan sampai malas-malasan lah. Oke. Nah, mungkin sharing is caring kali ini kita sudahi dulu mungkin ya Karangga ya. Cukup tadi banyak banget informasinya dari awal sampai tadi prodi-prodinya juga sudah dijelaskan, kemudian proses tahapannya dari awal sampai ke Pantuhir pusat sampai dinyatakan diterima itu seperti apa prosesnya. Karangga luar biasa sekali loh. Dan mudah-mudahan studinya lancar ya Kak ya. Berarti berapa tahun lagi Kak? 3 tahun lagi. Kita doakan mudah-mudahan lancar sampai lulus dan bisa membanggakan orang tua dan orang-orang di sekitarnya. Kalau gitu terima kasih Karangga sudah hadir. Oke, jangan lupa mungkin teman-teman atau adiknya yang mau tanya-tanya sama Karangga bisa di follow di Instagram @ranggadarwin. Nanti kalian tinggal follow aja, pengen tanya-tanya atau mungkin Kak latihannya di mana sih Kak dulu, nanti dijawab ya Kak ya. Latihannya di mana dulu, saya juga mau daftar, jadi latihannya mau kayak Karangga dulu nih gitu kan, silakan boleh tanya. Oke, kalau gitu untuk sharing is caring spesial edisi Angkatan Darat bersama Kak Rangga Maulana, kita sudahi dulu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau gitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.